Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky, CGP 5, Kabupaten Pamekasan, dari SMAN 1 Aru, Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas modul 1.2.A.6 tentang demonstrasi konseptual, di mana dalam hal ini saya disuruh membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan atau di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggambarkan, memberikan sebuah narasi tentang peran nilai-nilai guru penggerak yang telah dihidupi selama 3 tahun. Nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki adalah: pertama, berpihak kepada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima, inovatif. Kita awali nilai yang pertama, berpihak kepada murid. Aktivitas yang saya lakukan pada nilai yang pertama ini adalah kita awali dengan kontrak kerja atau kesepakatan belajar di kelas. Kita meminta kepada siswa, meminta pendapat kepada siswa apa yang mereka harapkan dari proses pembelajaran ini. Kita kasih tahu, kita cari tahu dari mereka apa yang mereka harapkan. Sistem pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan. Kita kumpulkan jadi satu dari siswa. Sesudah itu nanti kita analisis apa sih sebenarnya kemauan siswa. Siswa itu mau yang bagaimana, sistem pembelajarannya seperti apa. Kita gali dulu di awal. Yang kedua, kita memberikan angket kepada siswa. Kepada murid kita memberikan angket tentang keadaan mereka di rumah. Orang tuanya gimana, keluarganya gimana, penyakit yang pernah diderita gimana, kebiasaan mereka sehari-harinya gimana. Kita kumpulkan data itu untuk kita analisis sehingga kita mempunyai pedoman yang jelas nanti ketika proses KBM ke depan. Yang ketiga, kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Artinya pembelajaran yang menyenangkan itu ciptakan suasana kelas sehingga suasana kelas itu menjadi seperti rumah sendiri, seperti tempat rekreasi. Jadi mereka beraktivitas sesuai dengan keinginan mereka, mereka happy, mereka bahagia. Nah, ketika pembelajaran dalam proses bahagia, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi suasana pembelajaran yang menyenangkan itu harus kita ciptakan. Dengan apa? Pertama, bisa dengan metode. Kita rancang metode sedemikian rupa sehingga metode itu pas kepada mereka. Yang kedua, dengan alat atau media. Media apa yang cocok dengan mereka? Apakah permainan? Apakah dengan kuisis? Ataukah dengan articulate storyline? Atau media-media yang lain? Yang keempat, kita melakukan pembimbingan terhadap siswa. Pembimbingan ini harus intens dari awal. Apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka tidak paham tentang materi, kita bimbing tentang materi. Ketika mereka tidak paham tentang cara bertindak, cara berbuat, kita kawal mereka, kita kasih arahan, kita kasih bimbingan kepada mereka agar mereka berada di jalur yang benar. Yang kelima, harus ditanamkan dalam diri kita dan harus kita menciptakan sesuatu. Artinya, murid itu mencari tahu, bukan diberitahu. Sehingga mereka ketika berhasil, mereka akan bahagia. Jadi prinsip ini harus dipegang. Karena dengan begini berarti ini berfokus kepada siswa. Pembelajaran berbasis IT dengan memperlakukan murid sesuai dengan kodratnya itu harus dilakukan. Karena perkembangan IT tidak bisa dicegah. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa mengawal siswa kita. Jadi pembelajaran berbasis IT wajib dilakukan. Nilai yang kedua adalah mandiri. Kita bahas. Aktivitas yang saya lakukan pertama, mengupgrade diri dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Di sini banyak yang bisa kita lakukan. Bisa kita belajar mengupdate ilmu yang baru. Misalkan sekarang sedang maraknya tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Maka kita harus mencari tahu seperti apa kurikulum Merdeka Belajar.
Caranya gimana? Kita bisa buka YouTube, kita bisa mengikuti pelatihan, ataupun kalau yang saya lakukan sekarang, mengunjungi sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Batu untuk belajar tentang kurikulum Merdeka, karena sekolah tersebut sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Sesudah itu, tugas kita adalah mengembangkan diri itu terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain, sehingga kita mempunyai tugas mendesiminasikan kegiatan ini kepada teman-teman di sekolah saya. Yang kedua, kita harus mendesain sistem KBM sendiri dan membuat media pembelajaran sendiri. Jadi maunya seperti apa di kelas kita buat sendiri, jangan mengambil punyanya orang lain. Kenapa? Karena situasi siswa kita, murid kita berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Media yang digunakan sesuaikan dengan kemampuan siswa, sesuaikan dengan keadaan siswa, sesuaikan dengan perkembangan siswa. Jadi kita harus membuat media itu sendiri. Yang ketiga, kita menjadi tauladan bagi murid. Apapun yang kita lakukan pasti dilihat oleh murid. Jadi apakah kita sering terlambat, apakah kita mengajarnya ngawur, apakah di kelas kita sering marah-marah dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus memberikan contoh kepada mereka, seperti semboyan pendidikan kita, ing ngarso sung tulodo, ing madya mun karso, tut wuri handayani. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Aktivitas yang saya lakukan ada 3. Pertama, setiap kita selesai mengadakan proses pembelajaran di kelas, maka kita harus selalu membuat kesimpulan dari proses KBM kita. Sesudah itu kita membuat refleksi dari pembelajaran kita. Yang kedua, kita melakukan penilaian dari murid terkait proses KBM. Apakah KBM pada hari ini disukai oleh murid? Apakah KBM pada hari ini dimengerti oleh murid, sehingga kita bisa mempelajari apa yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, kita mengadakan umpan balik. Jadi artinya kita bertanya kepada murid, apakah KBM hari ini ada sesuatu yang kurang disenangi dan selain sebagainya, kita kaji dari mereka. Terus sesudah itu kita berikan umpan balik kepada mereka dengan memperbaiki proses KBM berikutnya. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Aktivitas yang saya lakukan, pertama, kita melakukan diskusi. Diskusi ini kita lakukan pertama dengan teman-teman sejawat, artinya teman-teman guru yang ada di sekolah. Diskusi tentang semua hal yang ada kaitannya dengan proses KBM yang ada di sekolah dan perkembangan murid kita, sehingga kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan pada proses-proses berikutnya. Yang kedua, kita sharing dan melakukan desiminasi. Jadi membagi itu perlu, jangan hanya ilmu yang kita miliki, walaupun hanya sekecil apapun, kalau itu diberikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita sharing dan melakukan desiminasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan semua pihak. Ada orang tua, ada komite, ada dunia usaha juga. Karena kurikulum Merdeka menuntut kita untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga pembelajaran berbasis proyek ini akan berhasil manakala didukung oleh semua pihak. Nilai yang kelima adalah inovatif. Aktivitas yang saya lakukan, pertama, membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Tentunya ini tidak bisa lepas karena sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inovasi-inovasi yang saya lakukan adalah setiap kali saya mau melakukan pembelajaran, maka saya memvariasikan media-media yang digunakan berbasis IT. Berbasis IT itu bisa kita melihat dari video, bisa dari poster, bisa dengan komik, dan lain sebagainya. Yang kedua, inovasi yang bisa kita lakukan adalah kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Dan
metode yang digunakan adalah pembelajaran dengan proses berbasis proyek. Jadi disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Inovasi berikutnya adalah membuat ice breaking atau permainan yang berbasis mata pelajaran matematika. Jadi permainan itu kita ciptakan yang berbau-bau matematika. Karena dengan begitu, dalam mindset anak itu akan terbuka dengan sendirinya. Oh, ternyata matematika asik, ternyata matematika menyenangkan. Sehingga pikiran mereka yang mengatakan bahwa matematika sulit itu akan terkikis dengan sendirinya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Salam bahagia dari Rizky SMAN 1 Waru Pamekasan.